Mereka orang NU. Soalnya mereka ketika ngerti itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Besta dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya? Harus dicatat tinggi. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman antik MBK gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman pentangan. Jadi memang sengaja tedu antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngerti itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Besta dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngerti itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Besta dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya? Harus dicatat tinggi. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman antik MBK gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman pentangan. Jadi memang sengaja tedu antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngerti itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Besta dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Kita lihat di mana-mana saudara, apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya piara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat piara preman, preman udah berani bakar mobil polisi, saudara. Merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri, saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah, rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini, saudara, kalau preman dibiarkan, ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya. Backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya, saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur, saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Nah kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul. Saya itu dulu punya impian ingin kuliah di UGM, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena keburu bangun. Karena mimpinya di siang hari di dalam diskota. Jadi nggak jadi.
balik gemerlap kekuasaan, sebuah pertarungan sengit sedang berlangsung. Prabowo Subianto, sang presiden, menggebrak dengan langkah berani Jokowi. Mantan penguasa, kini di ujung tanduk. Apakah waktunya telah habis? Pencopotan legend Kunto Arif Wibowo memicu badai. Publik menduga ini ulah Jokowi, manuver licik untuk melemahkan lawan. Namun, dalam satu hari, Presiden Prabowo membalikkan keadaan. Panglima TNI membatalkan keputusan itu. Siapa di baliknya? Kekuatan besar bernama Prabowo. Pelan tapi pasti, Prabowo menegaskan dominasinya. Intervensi demi intervensi dilawan. Pertanyaannya kini, apakah Jokowi hanya tinggal menunggu waktu? Bayangkan ini, seorang mantan preman yang dulunya alat operasi militer, kini bisa memerintah aparat sipil, membentak Jenderal Purnawirawan, bahkan menyentuh wilayah kekuasaan tanpa konsekuensi. Hercules Rosario Marshall, pimpinan Gripjaya, bukan sekadar ormas, ini struktur, bayangan shadow structure, yang hidup di tengah sistem demokrasi. Publik hanya lihat baju loreng dan spanduk, tak tegis. Maka jangan heran kenapa Gripjaya bisa berkibar bebas, bahkan mengancam menggeruduk gedung sate dengan puluhan ribu orang. Ini bukan kekuatan jalanan biasa. Ini pasukan cadangan tidak formal. Bahkan saat mobil polisi dibakar oleh anggotanya di Depok, tidak ada manuver nasional yang berarti. Kenapa? Karena Hercules memegang kode barter keamanan. Selama dia bisa jaga ketertiban versi penguasa, maka ia dilindungi. Tapi masyarakat harus tahu, struktur liar seperti ini adalah bom waktu. Bukan pelindung rakyat, tapi pelindung kekuasaan yang siap berbelok arah sesuai pesanan. Gripjaya tidak membangun pendidikan, ekonomi, atau nilai. Ia hanya memperkuat posisi tawar satu orang di tengah jaringan kepentingan. Lalu kita tanya, kenapa negara masih pelihara? Karena dalam politik Indonesia, aset tak resmi kadang lebih penting dari kalau hari ini kita diam. Maka besok kita akan dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita pilih, dan tidak bisa kita percaya. Ini bukan konspirasi, ini realitas operasional. Dan kalau Anda merasa ini baru pertama kali dengar, maka Anda wajib ikuti kami. Karena kami bukan cuma bikin konten, kami bongkar data yang tidak akan masuk berita. Follow sekarang, belum semua jadi terlalu terlambat. Santai jangan bubar, Pak. Santai sama masing-masing. Ini parah nih. 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 Ini parah nih.